Halo pemirsa, jumpa lagi nih dalam acara dialog kita yang hanya ada di KLTV Indonesia. Oh iya pemirsa, sekarang kita berada di salah satu kecamatan yang mempunyai destinasi wisata yang berbeda dengan wilayah lainnya, yaitu Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pemirsa, di Kecamatan Sungai Kakap ada namanya Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara ini adalah hasil dari binaan Bin Potmar Lantamal 12 Pontianak. Pemirsa, di Sungai Kakap ada kapal wisata yang mana kapal ini siap membawa pemirsa ke salah satu destinasi wisata, yaitu Kelenteng Tengah Laut pemirsa. Ayo, pasti penasaran ya pemirsa. Selain itu, Kampung Bahari Nusantara juga mendirikan rumah pintar pemirsa. Nah, rumah pintar ini dibuat untuk masyarakat terkait edukasi, informasi, serta bagi mahasiswa maupun pelajar yang membutuhkan jaringan internet. Nah, tinggal datang aja ke rumah pintar yang ada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat pemirsa. Selain itu, Kampung Bahari Nusantara yang ada serta dibangun oleh Bin Potmar Lantamal 12 Pontianak ini juga membentuk UMKM pesisir, yang mana UMKM pesisir ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita lihat yuk keterangan dari wawancara VJ Saparahman. Ayo pemirsa, kita lihat yuk. Pemirsa KLTV Indonesia, kami hari ini berada di Kecamatan Kakap, Desa Sungai Kakap, tempatnya di Kampung Bahari Nusantara, Muara Kakap, Kabupaten Kuburaya. Di dialog kita episode 11 ini kami mengupas tentang wisata atau Kampung Bahari yang mana dibina langsung oleh Bin Potmar Lantamal 12 Pontianak. Tepat di samping kiri saya adalah salah satu pelaku usaha wisata yang berada di Desa Sungai Kakap. Di kanan saya pelaku UMKM pesisir Desa Sungai Kakap. Dan di samping kanannya lagi ialah ketua daripada Rumah Pintar Jala Cendekia Sungai Kakap. Dan di samping kiri saya yang kedua Bapak Kadis Potmar Lantamal 12, Bapak Aradi SAGMM. Di sampingnya lagi ada Mbak Cantik yang juga ikut di dalam Rumah Pintar Jala Cendekia Sungai Kakap. Nah, ada yang menarik di Kecamatan Sungai Kakap ini, komplikasi dari wisata, UMKM, dan rumah pintar. Nah, untuk yang pertama saya akan coba bertanya kepada pelaku dunia wisata yang berada di Desa Sungai Kakap. Selamat sore Bang. Sore Bang. Bisa maju lagi dikit Bang, biar kita enak bicaranya. Bang, apa ide yang menjadikan Abang ini menggiat usaha wisata sungai atau laut ini? Berbicara tentang ide khususnya sektor wisata kapal air yang ada di Sungai Kakap, memang cenderung kita udah rancang sejak lama sekali. Kemudian memang waktu timing yang agak sedikit tepat dikarenakan memang pemikiran kita untuk mengelola ini memang di dalam istilahnya 4 bulan terakhir. Kemudian berjalanlah seperti yang sedia kala yang sudah pernah kita lihat. Menimbang tentang kemajuan yang ada di sektor wisata khususnya di Kakap, untuk memicu kita supaya agak sedikit semangat dong tentunya, apalagi memang dari pemerintah daerah supportnya sangat boleh dibilang keras sekali. Justru itu yang bikin kita jauh lebih semangat, saya kira. Iya, terkait dengan
rute yang diambil itu rute dari mana ke mana saja? Untuk sementara main road kita yang ada di Sungai Kakap, khususnya wisata kapal airnya, kita ke Pekong Tengah Laut. Ya, wisata religi ya, punya masyarakat teknis Tionghoa. Apa yang menjadi suatu keunikan sehingga abang mengangkat wisata religi ini menuju ke Pekong Laut tersebut, bang? Kalau dibilang uniknya ya jelas unik dikarenakan wisata yang ada di Sungai Kakap, khususnya wisata religi Pekong Laut ini, dia bangunannya tuh ada di, boleh dibilang tuh istilahnya di muara lepas Pekong Laut, muara lepas Sungai Kakap. Kemudian istilahnya satu-satunya cagar budaya yang memang ada di Sungai Kakap untuk jadi daya tarik para pengunjung yang berkunjung ke Sungai Kakap. Apa harapan abang selaku pelaku usaha? Ini kan gayung bersambut, pemerintah pusat itu menggalakkan terkait tentang pariwisata. Nah, otomatis dengan kegiatan abang ini kan gayung bersambut dengan pemerintah. Nah, apa yang abang harapkan dengan baik itu pemerintah kabupaten ataupun sampai ke pemerintah pusat? Harapan kita sebagai putra daerah Sungai Kakap untuk sektor pengelolaan sektor wisatanya, berharap supaya pemerintah itu lebih bersemangat lagi, lebih lebih kekeh lah, supaya kita sebagai pengelola jauh lebih berani untuk melakukan manuver-manuver untuk perkembangan sektor wisata yang ada di Sungai Kakap. Ya. Selain rute dari Muara Kakap ke Pekong Laut, ada rencana penambahan rute lain, bang? Ada ini sedang diagendakan karena di Kakap sangat menarik sekali. Kalau kita berbicara tentang sektor wisatanya, banyak tempat-tempat yang masih belum terjamah dan tempatnya sangat-sangat menarik dan unik. Kemudian untuk wisata religinya, ada wisata Kampung Reca, ada wisata Kampung Raja, ini dalam proses penggarapan. Dan kita pun lagi bahasanya sama anak-anak Rupin, rekan-rekan yang ada di sini lagi memprogramkan untuk kemajuan sektor wisata yang ada di Kakap. Khususnya ada paket wisata. Kemudian istilahnya tinggal nunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kalau memang bisa dicanangkan lebih cepat, kemungkinan kita akan lebih semangat. Ya, tadi kita sudah berbincang tentang pariwisata yang ada di Desa Sungai Kakap. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada sobat saya di samping saya, pelaku UMKM yang mengangkat hasil tangkap nelayan kecil yang berada di Kecamatan Sungai Kakap. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya, Bang, bisa diceritakan ide gagasannya sehingga abang bergerak di bidang UMKM pesisir ini? Pertama berawal dari pengalaman yang memang sebelum saya membuka UMKM pesisir, saya namakan UMKM pesisir karena mengambil dari sebuah nama itu karena identiknya ini termasuk daerah pesisir. Yang kedua, kenapa saya berani membuka UMKM pesisir dengan sebagai penampung, pengelola dan pemasaran. Karena saya berbekal dari pengalaman, saya pernah bekerja di salah satu pabrik udang yang memang dia khusus ekspor. Ya.
Jadi dari bekal pengalaman itu saya memberanikan diri untuk terjun langsung ke desa Sungai Kakap. Dan saya tahu bahwa di Kakap itu memang sangat banyak ekosistem, baik itu dari sungai, air tawar, ataupun danau, ataupun termasuk laut. Cuman yang sering menjadi kendala bagi nelayan Sungai Kakap itu ketika mereka hasil tangkapnya lumayan dapat, ketika mereka jual ke pengepul itu harga anjlok. Setelah dari hasil survei saya, makanya saya memfokuskan diri untuk terjun. Berarti langkah kedepannya bagaimana supaya harapan nelayan itu mereka merasa tetap puas. Ketika mereka kena, ternyata daya jualnya masih tetap standar. Selama menjalankan UMKM pesisir ini ada kendala yang berarti? Kendala yang berarti bagi saya cuman karena saya lintas pemasaran saya itu antar kabupaten, Kuburaya, Sintang, Kuburaya, Kenangapino dan sekitarnya, kan paling yang menjadi kendala bagi saya itu waktu. Karena nelayan tangkap ini kan dia bergerak itu turunnya, kebanyakan nelayan ini dia turun pagi, pulangnya siang, sekitar jam 2 sampai kan jam 3. Sedangkan waktu yang mau saya, waktunya yang untuk kirim ke daerah itu kan sampai ke tempat pangkalan di situ paling lambat itu sekitar jam 5.15 sudah tidak diterima oleh pangkalan bis. Jadi waktu saya hanya sedikit, hanya kurang lebih sekitar 2 jam. Harapan dari Abang selaku pelaku UMKM pesisir ini terhadap pemerintah, apa nih yang menjadi harapan? Ya, pemerintah harus gitu. Harapan saya yang kepada pemerintah, terutama saya apresiasi kepada pemerintah Kuburaya terutama dan termasuklah Provinsi Kalbar. Sudah banyak program yang diluncurkan, baik itu di bidang tangkap atau di bidang budidaya, termasuklah keramba apung atau keramba kolam. Saya ingin sedikit ide kepada pemerintah. Alangkah baiknya kita coba untuk menggalakkan tambak alam. Yang tambak alam itu dari hasil pemikiran saya, karena kita banyak kepulauan, banyak sungai dan banyak danau yang tidak terpakai, bagaimana kita tuangkan ke dalam suatu pemikiran sungai dan danau yang tidak dipakai, yang tidak sudah ada akses lalu lintas dan tidak ada pemukiman masyarakat, itu kita jadikan suatu penghasilan. Anggap saja saya beri nama itu, namanya proyek Megasan, dan konsep ada sama saya. Otomatis untuk melaksanakan konsep tersebut butuh kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah. Nah, sejauh mana hal tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah? Sekarang dalam tahap komunikasi, bicara konsep, kita sudah konsep secara detail. Kalau bicara tingkat peningkatan perekonomian, saya rasa itu sangat baik. Kenapa? Karena kebanyakan kerambak yang ada, yang saya perhatikan di Kecamatan Sungai Kakap itu adalah kerambak apung. Dan bibitnya adalah bibit ikan nila atau ikan lele dan lain-lain. Alangkah baiknya tambak alam tadi kita bibit bukan bibit dari luar. Justru bibit itu dari ikan setempat, ekosistem setempat, yang dalam arti kata hanya pemindahan dan membutuhkan proses. Karena kita bicara ikan udang itu, kita bicara harga itu ketika ada dalam arti ini, ketika harga itu ada karena ada ukuran, ada size. Yang pertama, yang kedua, dengan sendirinya bisa meningkatkan pendapatan per kapita nelayan, karena saya katakan umum di Kecamatan Kakap itu membeli hasil tangkap nelayan itu adalah udang mati, ikan mati. Setelah adanya tambak alam, berarti kita bisa beli udang mati, kita beli mati, udang hidup kita beli hidup, tentu dengan harga yang berbeda. Nah, dengan perbedaan harga tadi berarti sudah meningkatkan pendapatan per kapita dari nelayan tradisional.
Kembali kepada UMKM pesisir yang sedang digalakan saat ini, itu kalau boleh tahu dapat pasokan dari daerah atau dari kecamatan mana saja selain dari Alhamdulillah saya baru buka kurang lebih 6 bulan. Memang pertama saya dapat penyuplai itu dari kecamatan Kakap termasuk desa Tanjung Saleh dan setelah berjalan dalam rangka waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan, saya sudah dapat lagi penyuplai pemasok barang dari kecamatan Kubu dan Padang Tiga. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin ada beberapa kecamatan akan masuk lagi. Memang saya mengambil setiap kecamatan itu minimal 1 penyuplai. Kenapa? Karena jenis barang itu beda. Nah, contoh di Tanjung Saleh kita ketahui bahwa itu udang galak, ya memang Tanjung Saleh oke. Nah, udang galak. Ketika kita masuk ke daerah Kubu, ya kan ada tempatnya, berarti di sana mereka nyuplai sama saya itu sejenis wangkang peci dan kepiting, berarti sudah beda nih jenisnya. Nah, termasuk kita masuk lagi ke daerah kecamatan Teluk Pakedai, itu juga beda. Makanya saya kumpulkan penyuplai dari antar kecamatan. Setelah adanya masuknya barang dengan banyak jenisnya, berarti itu saya rasa sudah lengkap. Harapan kepada masyarakat sekitarnya terkait dengan UMKM ini apa nih Pak Mandar? Apakah masyarakatnya yuk kita bergandengan tangan dengan masyarakat yang ada di sini untuk saling bahu-membahu membesarkan UMKM pesisir? Saya rasa UMKM itu ya harus memang digelar secepat mungkin oleh pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah, karena UMKM itu menjadi ujung tombak pemerintah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan negara Indonesia. Kenapa? Dalam arti satu pelaku UMKM setidaknya bisa merekrut 1 atau 2 orang. Berarti dengan sendirinya sudah bisa mengurangi pengangguran. Tuh. Dan kedua bisa dalam artian sudah meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan meningkatkan pendapatan per kapita yang minim biasanya itu 1,7 atau 2,4 gaji kan bisa lebih daripada itu. Dengan adanya tadi banyaknya tumbuh UMKM yang kecil khususnya di Kabupaten Kuburaya, Kecamatan. Oke pemirsa, dan demikian tadi bersama Pak Muhammad Nur AB yang saat ini mengelola UMKM pesisir yang merangkul para nelayan terdekat dan bahkan sampai juga di pesisir di Kubu dan Batu Ampar. Nah, ada yang unik pemirsa, bahwa di desa Sungai Kakap ini ada satu rumah yang terasa asing bagi saya, tapi dalam rumah itu lengkap dengan perangkat yang luar biasa. Bicara tentang teknologi sangat luar biasa di dalamnya, yaitu rumah pintar Jala Cendekia Nusantara. Nah, di samping saya juga sudah ada Bang Wendy selaku ketua pengelola rumah pintar tersebut. Selamat sore, Bang. Sore. Ya, Bang. Apa nih cikal bakal sehingga rumah pintar Jala Cendekia ini hadir di Muara Kakap, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap ini? Oke, baik. Yang saya ketahui ya dari rumah pintar Jala Cendekia Nusantara itu cikal bakalnya dari TNI AL yang ada di Indonesia. Kemudian salah satu program yang ada di Lantamal 12 Pontianak, milih-milih yang ada di kabupaten se-Indonesia atau lebih kecilnya lagi di kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Jadi terpilihlah Kuburaya salah satunya dan ada di Kecamatan Sungai Kakap. Nah, saya ingin rumah pintar ini adalah salah satu gerakan yang saya ketahui adalah gerakan literasi teknologi dan gerakan literasi membaca dan menulis. Dan juga di sini mungkin ke depan kita bakal ada program juga bagaimana cara mencerdaskan anak-anak atau bahkan orang tua mereka yang sekiranya itu gaptek. Saya bilang gaptek karena di dalam situ cukup mumpuni teknologi yang kita punya. Juga ada 3 komputer, printer, jadi kalau pengen ngerjain tugas apa segala macam dengan kondisi sekolah online sekarang itu sangat bermanfaat bagi saya. Juga saya rasa itu dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan
dimaksimalkan oleh para nelayan serta keluarga mereka yang ada di khususnya di Muara Kakap atau dermaga Kecamatan Sungai Kakap. Ini kan ibarat gayung bersambut ya. Saya barusan dengar juga kemarin bahwa ada program pemerintah di 2021 bahwa internet masuk desa. Nah, apakah ini ada sinkronisasinya atau bagaimana? Ya, kalau memang ada demikian, saya sangat senang karena sekarang internet di sini masih cantol ya Bang. Kalau memang pemerintah sampai kepada di dermaga Sungai Kakap, saya rasa itu sangat bermanfaat bagi nelayan yang ada di sini gitu. Karena kita ketahui biasanya notabene-nya nelayan itu kurang akan teknologi biasanya. Pencapaian informasi yang mereka dapat itu sangat kurang. Jadi ketika ada jaringan internet masuk, saya rasa informasi yang ada di Indonesia bahkan dunia akan sampai kepada mereka. Ya, sejauh mana manfaat rumah pintar yang sudah beberapa bulan ini di Desa Sungai Kakap terhadap masyarakat setempat? Ya, kita kurang lebih berjalan sekitaran 1 bulan atau hampir 2 bulan ya Bang ya. Jadi memang programnya itu masih baru-baru. Untuk sementara rumah pintar itu masih dimanfaatkan sebagai ngerjain tugas biasanya bagi anak-anak kuliah atau anak-anak sekolah yang mau ngeprint tugas biasanya, atau mau nge-scan tugas baru dikirim ke dosen atau ke guru. Kemudian juga di sini kita manfaatkan lagi rumah pintar jadi tidak sebatas pemanfaatan di bidang pendidikan, tapi juga kita jadikan sentral media untuk perkembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Nah, jadi ini sektornya tim media juga yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Itu. Artinya terkoneksi antara pariwisata, pendidikan, UMKM, dan segala sektor yang ada di Desa Sungai Kakap. Iya Bang. Boleh kita kasih sedikit bocoran. Yang pasti nanti di rumah pintar kita bakal jadi studio satu juga untuk pemotretan. Jadi pengennya produk-produk UMKM yang ada di Kecamatan Sungai Kakap silakan bawa ke sini, kita potret karena kita ketahui sekarang media sosial yang kaitannya sama foto atau video itu sangat berpengaruh terhadap hasil penjualan. Nah, kita kepengen membantu para UMKM biar hasil jualannya lebih meningkat lagi gitu. Sejauh mana pendekatan rumah pintar terhadap UMKM yang berada di minimal pesisir Sungai Kakap? Untuk sementara biasanya itu datangnya dari pemerintah desa. Mereka yang ngajukan, ini ada produk ini, silakan bawa ke sini, kita promosikan bahkan kepada bapak-bapak yang ada di TNI AL juga kita promosikan, dibantu oleh Pak Razi. Juga kita foto biasanya, kita bantu promosi. Untuk sementara memang yang warga sekitar baru atau yang tahu adanya rumah pintar, sedangkan yang jauh-jauh itu masih belum, karena memang kita belum publikasikan secara meluas karena sambil melengkapi alat-alat yang ada gitu. Pemirsa KLTV Indonesia, demikian tadi dialog kita episode 11 bersama dengan Bang Anwar selaku pengelola dunia pariwisata, Bang Muhammad Nur selaku pengelola UMKM, dan Bang Wendy selaku pengelola rumah pintar, yang mana semua ini dibina oleh Bin Potmar Lamtamal 12 Pontianak. Syafar Rahman mengabarkan. Ya, sudah selesai pemirsa. Kita pamit dulu ya. Jangan lupa, kalau pemirsa ingin menemukan destinasi wisata yang berbeda dengan wilayah lainnya, datang ke Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Sudah dulu ya pemirsa. Dadah.